semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kita. Dan ini adalah video pertama kita di YouTube. Perkenalkan dulu, kami adalah tim KKNDRU INSA 2021. Ada saya Fahima, ada teman-teman saya namanya Itsna, Wardani, dan juga Indah. Nah, pada video kali ini kami akan membagikan informasi kepada teman-teman semuanya tentang rutinitas sehat di rumah yang pastinya akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, karena bisa jadi pada saat pandemi saat ini kan kita lebih sering menghabiskan waktu di dalam rumah, sehingga ada beberapa kegiatan yang berulang di dalam rumah yang membuat kita bosan ataupun stres di dalam rumah. Jadi teman-teman, kita adalah gabungan dari beberapa kelompok KKN yang bersama-sama untuk menyampaikan tentang rumah sehat yang dapat mengakomodasi kebutuhan ruang dan kegiatan pada masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kita memiliki banyak sosial media yang dapat teman-teman temukan, nanti akan kami berikan linknya di description box. Oke? Jangan lupa untuk kunjungi kita. Jadi rutinitas sendiri itu apa sih? Jadi rutinitas itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus setiap hari, yang tujuannya itu untuk memanfaatkan waktu secara efisien gitu teman-teman. Dan pada saat pandemi COVID-19 ini membuat aktivitas kita tuh jadi lebih banyak gitu dilakukan di dalam rumah. Jadi sejak awal tahun 2021 COVID-19 itu seperti yang kita ketahui ya, telah merebak di Wuhan dengan banyaknya jumlah korban dalam waktu yang relatif singkat. Kehebohan mulai perlahan menyeruak hingga menjangkau seluruh dunia. Di Indonesia sendiri ya teman-teman, sejak kasus pertama COVID-19 ditemukan, banyak sekali kantor baik dari pemerintahan maupun kantor swasta yang mengeluarkan kebijakan untuk bekerja dari rumah atau working from home, atau biasa kita sebut dengan WFH. Dan juga para sektor pendidikan pun merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 itu tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, itu dilaksanakan di dalam rumah atau dengan cara belajar di rumah gitu, atau BDR. Nah, ini nih teman-teman, ada beberapa rutinitas yang mungkin bisa teman-teman lakukan di dalam rumah, yaitu teman-teman bisa atau seharusnya sih harus banget sih menciptakan rumah yang sehat. Karena kenapa? Karena kita kan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, sehingga menciptakan rumah yang sehat tuh sangat penting agar kita dan seluruh anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah itu juga sehat begitu. Yang kedua, kita juga bisa menjaga apa yang kita konsumsi, tidak hanya yang kita makan, tapi juga apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, seperti itu. Lalu juga yang ketiga ada mematuhi protokol kesehatan tentunya ya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama tadi adalah kita harus menciptakan rumah yang sehat. Teman-teman bisa mengatur ruangan yang mampu mengakomodasi kebutuhan kegiatan di dalam rumah sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga standar arsitektur. Jadi, teman-teman harus memastikan bahwa cahayaan dan sirkulasi udara di dalam rumah teman-teman itu baik begitu. Teman-teman juga harus membersihkan rumah secara berkala. Lalu teman-teman juga bisa menambahkan penghijauan atau tumbuhan di dalam rumah, dan juga teman-teman harus bisa mengolah sampah dengan baik begitu. Nah, yang kedua adalah menjaga apa yang dikonsumsi. Nah, pada umumnya apa yang kita konsumsi atau kita terima akan berdampak pada kesehatan. Yang pertama adalah kesehatan fisik, yang kedua yang paling bikin stres mungkin ya adalah kesehatan psikis gitu. Berkegiatan di dalam rumah pasti membuat kita jadi stres dan bosan banget kan teman-teman, dimana kita harus dituntut untuk lebih banyak untuk berkegiatan di dalam rumah begitu, dan kegiatan di luar rumah sangat amat dibatasi. Nah, berikut ini adalah cara untuk menjaga kesehatan fisik dan psikis. Yang pertama, aspek fisik,
teman-teman bisa coba untuk tidak lagi begadang ya teman-teman, sayangi diri kalian sendiri, oke? Teman-teman bisa tidur 8 jam per hari atau tidur secukupnya ya. Lalu teman-teman bisa jalan santai di rumah, ataupun bila memungkinkan bisa juga sesekali di luar ruangan tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Lalu juga olahraga bisa di dalam rumah maupun di luar ruangan, 30 menit sehari cukuplah. Lalu kemudian penting juga nih, teman-teman harus mengonsumsi makanan yang sehat tentunya, dan juga beristirahat sejenak ketika di sela-sela melakukan aktivitas dalam rumah. Misalnya teman-teman bekerja atau belajar di dalam rumah, pastikan teman-teman beristirahat sejenak, jangan digaspol sampai malam atau sampai sore begitu. Misalnya teman-teman bisa mengatur alarm memakai aplikasi Pomodoro atau aplikasi alarm di jam itu, misalnya 45 menit bekerja, lalu beberapa menit istirahat, lalu kemudian disetting lagi 45 menit bekerja, lalu ada waktu istirahat lagi, seperti itu. Lalu yang ketiga, sosial. Teman-teman bisa mencari dukungan, karena bagaimanapun kita adalah makhluk sosial ya teman-teman. Lalu teman-teman juga bisa mengakses hal positif. Teman-teman bisa follow Instagram misalnya Relief atau APDC, itu adalah akun-akun yang dapat memotivasi kita atau memberikan kita tips-tips untuk lebih memahami diri kita sendiri, seperti itu. Lalu teman-teman juga ini harus meluangkan waktu bersama orang lain, misalnya berkumpul bersama keluarga di rumah, atau teman-teman juga bisa telepon dengan teman-teman yang biasanya ketemu, sekarang nggak bisa ketemu. Nah, sekarang bisa pakai telepon aja atau video call, seperti itu. Lalu juga mungkin biasanya mengerjakan tugas bersama-sama sama teman-teman, menginap di rumah teman, sekarang kan belum bisa begitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi seperti Meet atau Zoom gitu, jadi bisa mengerjakan tugas bersama-sama begitu. Lalu juga yang terakhir ada spiritual. Teman-teman bisa memperbanyak ibadah ketika di rumah, bisa membaca Al-Quran lebih sering dan juga zikir lebih sering. Lalu teman-teman juga bisa bermeditasi, bisa yoga, dan juga teman-teman bisa juga menulis buku harian agar dapat tercurahkan begitu isi hati teman-teman, agar tidak bercampur aduk di dalam hati begitu. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu adalah patuhi prokes 5M. Apa aja sih? Yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah mencuci tangan. Jadi rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif teman-teman untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi teman-teman bisa mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama pada saat teman-teman memasak atau mau makan gitu. Lalu setelah menggunakan kamar mandi, dan juga setelah batuk ataupun bersin dengan menggunakan tangan, seperti itu. Lalu yang kedua dengan memakai masker. Jadi sekarang walaupun kita tidak sakit, waktu keluar rumah kita juga harus memakai masker teman-teman ya. Lalu yang ketiga menjaga jarak. Ini biasanya ya, kalau kita bertemu dengan teman-teman atau bertemu dengan yang lebih tua, maksudnya orang yang lebih tua, kita pasti langsung salim atau bersalaman begitu kan. Nah, pada saat ini karena kondisinya seperti ini, ditahan dulu ya teman-teman. Mungkin bisa dari jauh salamannya. Lalu teman-teman juga harus bisa memperkirakan minimal jarak 1 meter dengan orang lain. Lalu yang keempat, teman-teman juga harus bisa menjauhi kerumunan.
jangan dianggap sepele ya teman-teman. Kadang kita merasa aduh nggak enak, nggak deketan sama teman-teman, susah banget mau ngobrol, apalagi pakai masker, mungkin nggak jelas kata-katanya, kalau nggak keras banget kalau ngomong begitu kan. Tapi padahal dengan menjauhi kerumunan ini kita bisa melindungi diri dan teman dan juga teman-teman lainnya begitu. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan lagi kalau misalnya mau hangout sama teman-teman kemudian gerombolan seperti itu, jaga jarak, oke. Lalu yang kelima, mengurangi mobilitas. Apabila teman-teman tidak memiliki kegiatan yang benar-benar wajib untuk dilaksanakan, lebih baik tidak dilaksanakan ya teman-teman, karena virus corona ini dapat menyebar dan menginfeksi seorang dengan cepat seperti itu. Kalau misalnya kita habis pergi misalnya sama teman-teman kita deket-deketan, habis itu kita pulang ke rumah, kita nggak tahu kalau kita ternyata pada saat pergi tadi itu terkena virus, lalu kemudian datang ke rumah dan keluarga yang lain atau anggota keluarga yang lain ikut terpapar virus, kan nggak lucu gitu loh, Rek. Nah, kita juga mau mengingatkan teman-teman semuanya, ditunda dulu ya, Rek, ketemunya, oke? Kan nggak lucu gitu loh, kita ketemu habis itu ketawa-ketawa, senang-senang, habis itu tiba-tiba naudzubillah kena virus, lalu kemudian sakit sama-sama, kan nggak lucu banget gitu loh teman-teman. Jadi jaga kesehatanmu dan juga orang lain ya. Oke teman-teman, itu aja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Teman-teman juga bisa ya cek Instagram, Facebook, Spotify, Anchor, dan juga blog kita. Di sana ada tips-tips lainnya yang dapat teman-teman lihat, dengarkan, dan juga baca. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.